Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Soleha dengan NIM 193020404092. Kelas PBA 3 angkatan 2019 dengan dosen pengampu Ustazah Kristina Imran LC-MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Arab kelompok C, Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan kelas 11 semester ganjil. Yang pertama, identifikasi materi. Materi yang pertama yaitu khobar muqaddam, mubtada wal khobar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetisi dasar, yaitu menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatika khobar muqaddam, mubtada wal khobar dalam sebuah wacana sesuai konteks. Yang pertama yaitu peserta didik mengetahui pengertian dari ciri-ciri mubtada dan khobar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara mubtada dan khobar. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami unsur-unsur untuk membuat mubtada dan khobar. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu membuat contoh atau kalimat mubtada dan khobar dengan baik dan benar. Yang ketiga, metode. Di sini saya menggunakan metode inquiry. Yang pertama, guru menjelaskan materi tentang pengertian mubtada dan khobar. Yang kedua, guru memberikan contoh kalimat yang berpola mubtada dan khobar. Yang ketiga, peserta didik mencoba membuat kalimat bahasa Arab yang berpola mubtada dan khobar. Yang terakhir yaitu penilaian. Yang pertama, proses untuk penilaian tersebut yaitu mengobservasi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan di sini ada dua, yaitu pengetahuan secara tertulis dan pengetahuan secara lisan. Yang ketiga, unjuk kerja. Praktek membuat kalimat yang berupa mubtada dan khobar dengan baik dan benar. Untuk identifikasi materi yang kedua yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Tujuan pembelajaran, kompetisi dasar, menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatika kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha dalam sebuah wacana sesuai konteks. Yang pertama, peserta didik mampu membuat kalimat kana dan inna beserta saudara-saudaranya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami huruf kana dan inna beserta saudara-saudaranya. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu membedakan antara kana dan inna beserta saudara-saudaranya. Yang kedua, metode. Di sini saya menggunakan metode inquiry, yaitu yang pertama, guru menjelaskan tentang kana dan inna beserta saudara-saudaranya. Yang kedua, guru memberikan contoh kalimat bentuk lafadz kana dan inna beserta saudara-saudaranya. Yang ketiga yaitu peserta didik diberi pemahaman dalam bentuk membuat kalimat kana dan inna beserta saudara-saudaranya. Yang terakhir yaitu penilaian. Yang pertama, proses penilaian tersebut yaitu mengobservasi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, pengetahuan secara tes tertulis maupun tes secara lisan. Yang ketiga, untuk kerja, praktek membuat kalimat yang berupa kana dan inna beserta saudara-saudaranya. Selanjutnya, identifikasi materi yang ketiga yaitu at-tawabi, an-na'at, al-'athaf, al-badal, wa taukid, mangsubatil asma. Yang kedua, tujuan pembelajaran, kompetisi dasar, menganalisis bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatika at-tawabi, an-na'tu, wal-'athfu, wal-badal, wa taukid, mangsubatil asma dalam sebuah wacana sesuai konteks. Yang pertama, peserta didik mampu mencari contoh dari mangsubatil asma yang berupa na'at, ataf, badal, dan taukid dalam sebuah kitab ataupun buku. Yang kedua,
peserta didik mampu membuat contoh dari mangsubatil asma yang berupa na'at, athof, badal, dan taukid yang terdapat dalam sebuah wacana. Yang ketiga, metode. Di sini saya menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, guru menjelaskan materi pengertian dari mangsubatil asma yang berupa na'at, athof, taukid, dan badal. Yang kedua, guru memberikan soal materi yang tentang mangsubatil asma yang berupa na'at, athof, badal, dan taukid. Kemudian peserta didik melakukan diskusi untuk menjawab soal tersebut. Yang terakhir yaitu peserta didik dibantu oleh guru dalam melakukan evaluasi dari hasil diskusi. Yang keempat yaitu penilaian. Proses penilaian tersebut yaitu mengobservasi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, pengetahuan secara tes tertulis maupun tes secara lisan. Yang terakhir yaitu unjuk kerja, praktek membuat contoh kalimat yang berupa mangsubatil asma yang berupa na'at, athof, taukid, dan badal. Identifikasi materi yang terakhir yaitu al-maf'ul bih wal maf'ul mutlak. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Kompetisi dasar menganalisis bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatika maf'ul bih dan maf'ul mutlak dalam sebuah wacana sesuai konteks, yaitu peserta didik mampu membuat kalimat dalam bentuk maf'ul bih maupun maf'ul mutlak yang terdapat dalam sebuah kitab ataupun buku. Yang kedua, peserta didik mampu membuat kalimat atau contoh dari maf'ul bih ataupun maf'ul mutlak. Yang ketiga, metode. Di sini saya menggunakan PBL yaitu Problem Based Learning. Yang pertama, guru menjelaskan materi tentang pengertian maf'ul bih maupun maf'ul mutlak. Yang kedua, guru memberikan soal tentang materi tersebut, kemudian peserta didik melakukan diskusi untuk menjawab soal tersebut. Yang ketiga, peserta didik dibantu oleh guru dalam melakukan evaluasi dari hasil diskusi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penilaian. Proses penilaian tersebut yaitu mengobservasi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan di sini ada dua yaitu tes tertulis maupun tes secara lisan. Yang ketiga, unjuk rasa, praktek untuk membuat kalimat yang berupa maf'ul bih dan maf'ul mutlak dengan baik dan benar. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.